Oke, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Indonesia. Ini saya seneng banget nih, dengar semangat yang begitu luar biasa. Starting line up kita, betul. 11 pemain pertama kita ini, kalau misalnya performanya nggak optimal, dengan semangat yang ada di studio kita malam ini, waduh ini sayang. Bahkan di GBK 70.000 tiket terjual habis, Pi. Nah, itu kan luar biasa betul. Dukungan dari supporter timnas kita. Saya langsung ke Bang Hermansyah. Oke, Bang Hermansyah, ini ketika kita berbicara mengenai kiper. Nah, Audero ini gimana? Kan ini adalah debutan nih. Kalau debutan kan sama kayak Martin Paes di awal juga sama. Dia tidak menunjukkan performa yang maksimal seperti saat ini. Yang penting ya, tiga belakang kita harus komunikasi yang baik dengan Emil untuk menumbuhkan kepercayaan dia di pertama dia main lawan China ini. Itu penting. Dan kalaupun salah jangan dijudge langsung dimarahin, kasih ayo semangat, kasih motivasi. Karena pengaruh kiper. Kalau udah sekali salah, selesai sudah. Jadi harus kasih motivasi. Artinya kalau salah kasih semangat ayo, biar dia menumbuhkan kepercayaan diri dia. Berapa lama sih kepercayaan diri dibangun itu dalam sebuah pertandingan bola 2x45 itu? Tergantung dia. Misalkan kita dapat ball possession, kita bisa main, bisa enak. Peluit panjang ditiupkan misalnya. Tiup mulai start ya, kita harus cepat komunikasi dengan pemain belakang. Terus, jadi lupa itu, ketegangan lupa, ya kan, berjalan dengan baik main. Baik. Ini kita dapat informasi katanya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga ikut sudah tiba. Nonton nih. Ya, sudah tiba di Gelora Bung Karno. Betul. Dan kita ingin melihat suasana dan juga laporan dari rekan kita ya, Ho. Ada Nadila Saleh yang berada di Stadion GBK. Kita ingin tahu bagaimana suasana kemeriahan dan juga kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Mungkin? Boleh silakan ditunjukkan gambarnya di layar kita. Baik. Baik. Kita lihat saat kita akan ini. Lihat di layar. Nah, ini di layar televisi Anda. Betul sekali. Presiden sudah tiba. Betul. Dan ikut langsung menonton juga ya untuk mendukung timnas kita, skuad Garuda yang akan menghadapi Cina. Kita ingin mendengar laporan dari Nadila nih. Betul. Seperti untuk apa Nadila? Bagaimana keseruan, antusias, euforia yang berada di GBK di studio kita aja luar biasa ramainya. Nah, kita akan melihat bagaimana keseruan di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Silakan Nadila Saleh, bagaimana dengan antusias di sana? Euforia dari pendukung timnas kita, silakan. Waduh, Arif Fadil dan juga Aditya, suasana memanas dari dalam stadion ini terasa sampai di luar stadion. Walaupun saya tidak bisa masuk sampai ke dalam stadion, namun euforianya, semangatnya, antusias dari supporter timnas ini begitu terasa. Karena memang kami ini sudah memantau ya suasana di Gelora Bung Karno sejak siang hingga malam hari ini. Dan semakin malam, ini suasana di Gelora Bung Karno semakin memanas karena supporter timnas sudah berada di sekeliling sini. Bahkan ini kurang lebih 20 menit lagi pertandingan akan dimulai. Namun sampai saat ini jika Anda lihat suasana di pinggir-pinggir saya ini masih ada timnas yang baru mau masuk. Dan bahkan ini dari depan gerbang yang saya lihat ini masih menumpuk beberapa supporter yang belum bisa masuk karena kabarnya tidak kebagian tiket. Bagaimana bisa? Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini di dalam stadion sudah ada kurang lebih 70.000 supporter tanah air yang masuk ke dalam stadion untuk menyaksikan secara langsung laga krusial antara Indonesia melawan Cina yang akan berlangsung tepatnya pada pukul 20.45 malam hari ini. Ini kurang lebih 20 menit lagi pertandingan akan berlangsung. Saya sudah tidak sabar bagaimana dengan supporter yang ada di dalam juga. Dan memang betul sekali yang Anda sampaikan tadi bahwa saat ini pertandingan antara Indonesia dan juga Cina ini akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang baru tiba kurang lebih 15 menit yang lalu, tiba langsung di Gelora Bung Karno. Dan tadi juga ada rekan kami yang sudah melihat secara langsung kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dan tentunya acara malam hari ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pengamanan. Ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga, sudah ada tim pengamanan gabungan dari TNI, Polri ataupun pemerintah daerah. Ada kurang lebih 3.270 tim pengamanan yang telah dikerahkan untuk mengamankan suasana Gelora Bung Karno agar pertandingan pada malam hari ini dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan kemauan, keinginan, dan
harapan kita semua pertandingan malam hari ini dapat berlangsung dengan baik, dan tentunya kita berharap timnas Indonesia dapat mencuri 3 poin sehingga mampu berlaga di 2026 nanti. Ada informasi lainnya juga yang tentunya kami siapkan untuk Anda, bahwa memang pada malam hari ini jika kita lihat bagaimana posisi tim nasional Indonesia sementara saat ini berada pada posisi keempat klasemen grup C dengan mengemas 9 poin. Artinya Indonesia pada malam hari ini harus merebut 3 poin. Tentunya ini menjadi harapan kita semua, harapan saya dan harapan seluruh masyarakat Indonesia dan juga Presiden Prabowo Subianto yang datang secara langsung menyaksikan timnas Indonesia untuk berlaga krusial melawan dengan Cina yang akan berlangsung pada malam hari ini. Kita sama-sama berharap agar tim nasional kita ini dapat bermain dengan baik, dengan spirit yang kuat dan juga semangat. Dan saat ini jika saya gambarkan kepada Anda, walaupun pertandingan belum mulai, namun suasana ataupun suara yel-yel ini sudah terdengar sekali dari dalam stadion yang menyanyikan bahwa Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, ini sudah terdengar sekali. Bahkan saya juga di sini penasaran sekali, rasanya ingin merasakan secara langsung, menonton secara langsung bagaimana pertandingan yang berlangsung pada malam hari ini. Dan tentunya kita sama-sama berharap Indonesia menang malam hari ini. Aditya. Ya baik, Nabila Saleh, kita sudah mendapatkan bagaimana keseruan sampai nggak dapat tiket sih. Betul sekali. Dan Presiden juga hadir di sana untuk menyaksikan dan melihat insya Allah kemenangan timnas kita melawan Cina. Sesuai dengan judul malam hari ini, harga mati. 3 poin harga mati. Oke, saya ingin ke Coach Banur. Coach Banur, ini kan ketika kita melihat bahwa 15 menit pertama, ini selalu dibilang ini menjadi penentu nih. Mungkin Anda dapat menggambarkan Anda sebagai pelatih di 15 menit awal ini harus seperti apa sih? Ya, saya pikir semua tim 15 menit pertama itu krusial. Daya konsentrasi belum siap, secara fisik juga belum siap. Makanya kalau pelatih itu biasanya bilang 15 menit pertama dan 15 menit menjelang istirahat. Oke. Secara fisik menurun, secara konsentrasi menurun. Di 15 menit pertama juga sama. Konsentrasi belum full, kepercayaan diri juga belum timbul. Ya, makanya harus hati-hati di 15 menit pertama. Harus bermain seperti apa di 15 menit pertama ini? Saya pikir shift. Ketika seorang pemain dapat bola di menit-menit awal, main shift dulu. Main aman? Main aman dulu. Itu juga bisa menimbulkan kepercayaan diri. Kalau kita, Anda aja kalau main bola baru dapat pertama kali dapat bola, bikin salah, nanti dapat yang kedua. Tapi kesempatan jangan dilewatkan. Kenapa? Kesempatan kan tapi jangan dilewatkan kan? Bisa saja. Tetapi biasanya, tadi kita pertanyaannya itu, biasanya pemain tim itu begitu gitu kan. Tapi harapan kita karena ini pemainnya pengalaman semua, justru di 15 menit pertama itu memanfaatkan kalau perlu bikin gol secepat-cepatnya. Nah, bisa jadi. Bikin gol secepat-cepatnya bisa jadi gitu. Saya khawatir begini, kalau main safe di aman itu dibaca oleh lawan. Wah, ada keraguan dong berarti dari tuan rumah seperti yang malam. Enggak, ini yang dimaksud bukan secara taktikal ya. Ini biasanya per individu untuk membangun kepercayaan diri dulu. Kepercayaan diri itu biasanya nge-shape dulu. Kalau taktikalnya nanti pelatih bilang langsung direct, langsung bikin gol, sah-sah saja, tidak ada masalah. Tadi pertanyaannya bagaimana seorang atlet, seorang pemain bola di lapangan ketika pertandingan yang menentukan seperti ini. Di 15 menit pertama. Nah, itu biasanya shape dulu. Oke. Gitu. Oke, kalau Anda Bang Herman melihat dari segi kekuatan, strength ya, Cina dengan Indonesia. Sebetulnya juga nggak terlalu jauh ya. Ya, tinggal motivasi, kemauan untuk bisa mencuri di babak-babak awal, dan ada celah untuk mengambil keputusan untuk buat gol, lakukan. Kekalahan waktu kita tandangan jadi pelajaran nggak tuh kira-kira? Saya rasa jadi untuk pelajaran kita mungkin sudah dievaluasi oleh pelatih ya. Apa? Kelemahan dari segi boleh saya tambahkan, Mas? Boleh silakan. Jangan anggap enteng Cina, jangan terlalu optimis. Begitu? Iya. Saya setuju. Percaya diri harus. Optimis harus, tapi jangan over confident. Overconfident. Cina bukan tim kaleng-kaleng, bro. Betul. Kita kalah di sana. Kalau ini, naujubillah, jangan sampai kita kalah 3 poin harga mati. Karena betul. Jangan terlalu overconfident dan terlalu terbuka juga. Sepak bola menyerang, bertahan. Ya, tapi kan kekalahan kita di tandang kemarin itu kan jadi PR tuh. Betul. Nah, artinya perbedaan yang akan tampak pada malam hari ini artinya apa? Ini bukan kaleng-kaleng. Betul, karena Coach, dari 22 pertemuan, kita kan kalah 15 kali nih. Itu kan tim yang dulu, itu yang tim dulu. Pertandingan terakhir.
Australia dibikin sulit sama dia. Cina ya. Hati-hati gitu loh. Dan saya yakin anak-anak bisa memenang pertandingan di kandang sendiri. Ya. Pelajaran apa yang kita bisa ambil, Coach, dari kekalahan kemarin 2-1 melawan Cina? Saya mengambil hikmahnya begini, hati-hati dengan Cina. Ya. Ini momentum kita memenangkan pertandingan, kita main di kandang. Oke. Ya. Gitu. Tapi bro, bukan kerjaan gampang. Biarpun main di kandang, full konsentrasi, taktikalnya bagaimana. Ya, menyerang, hati-hati counter Cina. Tipikal ras kuning itu fighting spirit, main cepat. Itu rata-rata pemain kita tidak nyaman dengan permainan seperti itu. Kita menangnya lawan Arab, yang main bolanya pelan, ya possession progresif ke depan pelan, itu anak-anak senang. Termasuk saya dulu kalau lawan orang-orang Arab senang, Ferry Sandria senang. Karena pastinya lambat. Tapi kalau ketemu lawan Jepang, lawan Cina, lawan Korea, anjir kok kenceng-kenceng banget ini. Loh, tanyakan Ferry Sandria, katakan Hermansyah. Jadi gitu benar, Pak Arief, maksudnya gini, artinya kita terlampau overconfident. Biasa kita kalau overconfident hasilnya nggak bagus. Biasanya karena kita merasakan dulu. Yang penting kita remeh. Nah, yang penting kita anggap remeh enggak. Kalau anggap remeh masa Piala Dunia anggap remeh. Yang penting kita tetap semangat. Artinya gini loh. Ada motivasi untuk kesempatan untuk bisa bikin gol, ambil. Karena sulit kalau kita udah dapat 1 gol sudah bisa memaintain ya. Jadi gini Mas, sepak bola itu ada menyerang, ada bertahan, ada transisi. Oke, kita di kandang harus memenangkan pertahanan harga mati. Waktu kita menyerang, hati-hati Mas. Ketika kita di counter, ketika kita kehilangan bola, siap untuk bertahan dengan baik juga. Itu yang paling penting. Nanti lawan Cina. Gitu loh. Sepak bola ada transisi Mas. Menyerang. Ketika menyerang, Anda harus siap juga. Untuk bertahan. Itu juga Anda di counter. Kalau kamu bikin salah, detik itu. Jadi jangan mental drop dulu begitu. Artinya hati-hati. Artinya full konsentrasi. Artinya apa? Ketika kita menyerang, detik itu juga